Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Selvia Erita MPD selaku dosen pembimbing 1. Yang saya hormati Bapak Aan Putra selaku dosen pembimbing 2. Serta yang saya hormati Bapak Ibu dosen reviewers, dosen Tadris Matematika IAIN Kerinci. Perkenalkan, nama saya Media Andriani, mahasiswi semester 7 jurusan Tadris Matematika. Pada video ini, saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Pengembangan video blog dengan pendekatan kontekstual sebagai media alternatif pembelajaran matematika secara daring. Adapun yang melatar belakangi penelitian ini yaitu seperti yang kita ketahui bersama bahwa pada saat ini dunia, terkhususnya Indonesia, sedang dilanda COVID-19, di mana COVID-19 adalah jenis virus yang awalnya bermula dari kota Wuhan, Cina, kemudian menyebar ke berbagai belahan dunia, di mana virus ini menyebar dari satu orang ke orang lain. WHO menetapkan COVID-19 sebagai kedaruratan kesehatan yang meresahkan dunia. Adanya pandemi COVID-19 mempengaruhi berbagai aspek di bidang kehidupan, tidak terkecuali di bidang pendidikan, di mana pemerintah menerapkan kebijakan WFH yang berarti bekerja dari rumah. Pada 24 Maret 2020, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia mengeluarkan kebijakan terkait pelaksanaan pembelajaran di masa pandemi, di mana proses belajar mengajar tidak dapat dilaksanakan secara tatap muka di sekolah, dan pendidik dan peserta didik belajar dan mengajar dari rumah dengan memanfaatkan teknologi digital yang berkembang pada saat ini, seperti penggunaan Zoom, WA, Google Classroom, Edmodo, dan sebagainya. Namun, faktanya, pelaksanaan pembelajaran daring tidaklah mudah seperti yang dibayangkan. Ada banyak faktor pemicu yang menghambat proses pembelajaran daring, di mana pembelajaran daring membuat sebagian peserta didik merasa cemas dan tertekan, yang dapat menyebabkan rendahnya kemajuan belajar, penurunan nilai, sehingga ketidaksiapan peserta didik dalam menghadapi jenjang berikutnya. Kendala terberat pembelajaran daring yaitu pembelajaran matematika, di mana masih banyaknya peserta didik menganggap matematika sebagai mata pelajaran yang sukar dan menakutkan. Hal tersebut menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kurangnya minat belajar sehingga berdampak pada rendahnya kemampuan matematis peserta didik. Rendahnya kemampuan matematis peserta didik juga dapat dilihat dari hasil studi internasional PISA pada tahun 2015 yang menyatakan bahwa Indonesia berada pada peringkat ke-63 dari 72 negara peserta. Melalui pembelajaran matematika dapat meningkatkan daya pikir manusia. Melalui pembelajaran matematika juga peserta didik dilatih untuk berpikir kritis, kreatif, dan sistematis. Sehingga dalam hal ini, pendidik dituntut untuk kreatif dan inovatif dalam mengembangkan pembelajarannya, baik itu dari segi media. Media pembelajaran mempunyai beberapa kelebihan, salah satunya dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan belajar mengajar. Sehingga solusi yang dapat ditawarkan yaitu video blog. Dengan mengembangkan video blog dengan pendekatan kontekstual sebagai media alternatif pembelajaran matematika secara daring. Kenapa video blog?
Vlog merupakan media jenis audiovisual. Vlog adalah media informasi berupa gabungan audio, teks, dan gambar yang dikemas secara sederhana dalam bentuk cerita yang utuh. Vlog mempunyai pengaruh positif terhadap pemahaman dan minat belajar peserta didik. Vlog dapat memberikan kemudahan akses bagi peserta didik dan dapat dimanfaatkan oleh peserta didik baik di dalam maupun di luar kelas jam belajar formal. Beberapa penelitian telah dilakukan dalam mengembangkan video blog sebagai media pembelajaran. Namun, belum ada yang mengembangkan vlog sebagai media pembelajaran matematika. Sehingga, dalam hal ini, peneliti tertarik dan termotivasi untuk mengembangkan video blog dengan pendekatan kontekstual sebagai media alternatif pembelajaran matematika secara daring. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana proses pengembangan video blog dengan pendekatan kontekstual sebagai media alternatif pembelajaran matematika secara daring yang valid, praktis, dan efektif. Tujuan penelitian yang pertama, mendeskripsikan langkah-langkah pengembangan vlog dengan pendekatan kontekstual sebagai media alternatif pembelajaran matematika secara daring. Yang kedua, untuk mengetahui validitas, praktikalitas, dan efektivitas vlog dengan pendekatan kontekstual sebagai media alternatif pembelajaran matematika secara daring. Adapun spesifikasi produk, yang pertama, vlog yang dikembangkan berisi materi aritmatika sosial yang valid, praktis, dan efektif digunakan pendidik dan peserta didik sebagai media pembelajaran daring. Yang kedua, vlog berisi gambar bergerak, gambar diam, teks, dan audio. Yang ketiga, vlog memuat pendahuluan, penjelasan konsep, penerapan kejadian dalam kehidupan sehari-hari, contoh soal, serta soal latihan berbentuk subjektif dan kunci jawabannya. Yang keempat, vlog diakses melalui channel YouTube. Yang kelima, vlog yang dikembangkan agar dapat dimanfaatkan sebagai media belajar baik di dalam maupun di luar kelas. Adapun penelitian yang relevan dengan penelitian ini yaitu yang pertama, penelitian yang ditulis oleh Umami dan kawan-kawan pada tahun 2019 yang berjudul Video Blog, Sistem Reproduksi sebagai Media Pembelajaran Biologi. Berdasarkan hasil penelitian, vlog dikategorikan layak sebagai media pembelajaran. Yang kedua, penelitian yang ditulis oleh Fitriani dan Wiatmo tahun 2017 yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Vlog pada Materi Usaha dan Energi untuk Menumbuhkan Kemandirian dan Meningkatkan Penguasaan Konsep Fisika Siswa Kelas 10 SMA Negeri 2 Ngalik. Berdasarkan hasil penelitian ini, vlog mampu meningkatkan kemandirian belajar dan penguasaan materi dengan kategori sedang. Yang ketiga, penelitian yang ditulis oleh Susanti dan kawan-kawan pada tahun 2020 yang berjudul Pengembangan Media ECHA berbasis vlog dalam pembelajaran biologi. Berdasarkan hasil penelitian, vlog dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Adapun jenis penelitian pada penelitian ini yaitu jenis penelitian dan pengembangan dengan menggunakan model PLOM yang terdiri dari 3 tahap. Yang pertama, penelitian pendahuluan, yang kedua tahap pengembangan, dan yang ketiga tahap penilaian. Adapun subjek penelitiannya yaitu peserta didik kelas 8 SMP Negeri 2 Sungai Penuh. Teknik pengumpulan data, yang pertama wawancara, yang kedua angket, yang ketiga hasil belajar. Yang keempat, instrumen penelitian. Yang pertama lembar validasi ahli media dan ahli materi, angket respon peserta didik dan guru, serta yang ketiga tes hasil belajar peserta didik. Sekian presentasi seminar proposal skripsi